maupun dari yang paling junior. Program kerja dan ini semua dilakukan di depan teman-teman konstituen yang masing-masing. Saya itu bingung juga, terus saya kalau pidato saya kira tidak kuat ya saya. Melakukan perbaikan sebagaimana ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Agustus 2024. Para peserta Munas dapat memahami dan menerima apa yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Dengan Dr. Bonti, ketuanya untuk Munas, itu kedua bidangnya adalah Dr. Eka Sakti. Terima kasih dan juga tim yang lain atas pelaksanaan Munas ini. Memang ini adalah Munas pertama yang offline setelah COVID ya, karena Munas yang terakhir sebelum ini dilaksanakan secara online. Sehingga sebetulnya kami juga khawatir juga banyak yang bisa hadirnya tidak cukup banyak, tapi ternyata alhamdulillah yang hadir pada hari ini itu sangat bervariasi, mulai dari para senior generasi tua maupun bukan tua ya, kalau tua itu dari generasi yang senior maupun dari yang paling junior. Bagi yang belum kenal, saya dengan jurusan dari FPUI Angkatan 82. Dan ke acara Munas ini. Munas itu adalah buat kami acara yang sangat sakral. Acara yang sangat sakral, dia merupakan cerminan dari demokrasi mungkin di skala yang tidak terlalu besar, tetapi penting. Di dalam Munas ini akan ada bertanggung jawab, akan ada pemilihan, dan ada program kerja. Dan ini semua dilakukan di depan teman-teman konstituen dari FKUI. Nah, saya juga merasa sangat terhormat dan sangat respect bahwa Munas kali ini atau Munas di ilmu FKUI ini dihadiri oleh begitu banyak senior. Saya lihat profesor-profesor senior
apa yang dirasakan masyarakat itu. Nah, mungkin yang saya ingin sampaikan adalah bahwa ini sifatnya insidental. Jadi kerjasama kita sama ini sifatnya insidental. Mungkin adalah yang sifatnya lebih sistemik dan struktural. Jadi apa yang menjadi tema pada pagi hari ini, kesehatan sebagai bagian ketahanan negara, itu sesuatu yang kami sangat dukung dan mari kita kembangkan sama. Jadi pertama saya koreksi dulu, orasi itu bukan pidato, jadi orasi itu bukan semangat. Kalau orasi ilmiah agak bingung juga saya. Jadi saya itu baru tahu itu beberapa hari lalu ketua kita berlawan bilang, apa kasih orasi. Saya itu bingung juga karena saya kalau pidato saya kira pidato aja saya sengaja buka Google, rupanya orasi itu mesti ada semangat. Saya bingung juga. Jadi yang terhormat para guru besar yang di sini. Baiknya 1, 2, 3. Dengan suara semangatnya, angkat tangan kanan dan kepala. Selamat siang, Profesor Senior Sejawat, untuk kehadirannya pada acara Munas Iluni FKUI 2024. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Yang pertama, berdasarkan keputusan Munas Iluni FKUI nomor, ya kita memang menentukan quorum sebenarnya. Kalau dari tatip yang kita punya, yang sudah kita miliki, quorum itu sidang paripurna ini sah bila dihadiri oleh setengah lebih dari satu dari jumlah peserta Munas yang terdaftar pada panitia. Panitia sudah secara gencar meminta di WAG perwakilan dari masing-masing angkatan. Ini sebenarnya 3, tetapi ada menyatakan hanya 1, 2, ya itu kita hargai. Yang terdaftar adalah 81 ya, ini sebagai ketua panitia 81. Kalau tadi saya sudah hitung di sini, ternyata jumlahnya juga memang lebih 100%. Kalau nggak percaya kita hitung gitu ya. Saya tadi udah hitung benar. Jadi alhamdulillah ini malah justru udah hadir 100% kehadiran sesuai dengan usulan nama atau usulan kehadiran. Disetujui itu quorumnya? Baik, tadi kita sudah menetapkan atau sudah sepakat ya, maka dibacakan keputusan Munas Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia nomor 001 dari Iluni dari FKUI dari 8 dari 2024 tentang penetapan quorum musyawarah nasional Iluni FKUI. Pimpinan sidang musyawarah nasional Iluni FKUI menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan hasil sidang pleno 1 musyawarah nasional Iluni FKUI tanggal 28 Agustus 2024 memutuskan menetapkan keputusan musyawarah nasional Iluni FKUI tentang penetapan quorum Munas Iluni FKUI. 1. Musyawarah nasional Iluni FKUI telah memenuhi quorum dan dapat melaksanakan sidang sebagaimana ketentuan musyawarah nasional. 2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Agustus 2024. Pimpinan sidang sementara Musyawarah Nasional Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Dr. Dedi sebagai ketua, Dr. Eka Sakti Haryanto MPDK dan Dr. Bayu Prawira IMBM.
Selanjutnya akan dibacakan oleh Dr. Bayu untuk penetapan agenda sidang. Ya, agendanya Agenda sidang itu di layar. Oke. Jadi penetapan agenda sidang Munas FPOI. Disepakati ya? Apakah kita sepakat dengan agenda ini? Selanjutnya, baik, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan hasil sidang pleno 1 Musyawarah Nasional Alumni FPOI pada tanggal 28 Agustus 2024 memutuskan menetapkan keputusan Musyawarah Nasional Alumni FPOI tentang penetapan agenda sidang Musyawarah Nasional Alumni FPOI. Satu, menetapkan agenda sidang Musyawarah Nasional Alumni FKUI sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini. Dan kita sudah lihat bersama agendanya dan sudah kita setujui bersama, karena itu kita tetapkan bahwa agenda ini kita sepakati bersama. Baik, dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, kalau sidang saya terima. Agenda selanjutnya adalah pembacaan tata tertib. Mohon ditampilkan dari panitia. Tata tertib Musyawarah Nasional Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Mohon izin, saya akan memberikan waktu 1 menit untuk kita bisa membacakan tanpa saya harus baca. Kalau ada setuju atau tidak nanti saya akan rasum di akhir. Baik, pasal 1, ketentuan umum. Dapat disepakati? Pasal 2, tugas dan wewenang. Setuju? Pasal 3, peserta musyawarah nasional. Setuju? Pasal 4, hak peserta. Setuju? Pasal 6, kewajiban peserta. Ya, mungkin bisa dibantu diedit. Ini pasal 5. Pasal 5 kewajiban peserta. Ya, ini masih pasal 5, nanti dibantu diedit. Loncat. Terakhir pasal 4. Ya. Loncat pasalnya, jadi pasal 5 adalah kewajiban peserta. Sambil menunggu ditampilkan, setiap peserta wajib mengikuti seluruh acara Munas. Setiap peserta diwajibkan menjaga keamanan dan ketertiban selama berlangsungnya Munas. Setiap peserta berkewajiban tunduk dan taat pada tata tertib Munas. Dapat disetujui? Pasal 6, tata cara menyampaikan pendapat. Disetujui? Dapat disetujui? Setuju? Pasal 7. Baik, konkretnya? Oh. Diturun ke bawah lagi. Naik ke atas maksudnya. Pasal 6. Menjunjung etik ya.
Bukan menunjung ya, maksudnya itu. Typo di situ. Oke, baik, diperbaiki. Oke, terima kasih. Kita sudah sepakati untuk konten di pasal 6. Sekarang pasal 7, pimpinan sidang. Sepakat? Kemudian pasal 8, quorum. Sepakat? Pasal 9, tata cara pengambilan keputusan. Setuju? Pasal 10, penutup, setuju? Setuju. Baik, saya akan bacakan konsideran keputusan Musyawarah Nasional. Keputusan Musyawarah Nasional Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia ILUNI FKUI nomor 003/ILUNI/FKUI/8 Romawi/2024 tentang penetapan tata tertib Musyawarah Nasional ILUNI FKUI. Pimpinan Sidang Musyawarah Nasional ILUNI FKUI menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Musyawarah Nasional ILUNI FKUI tentang penetapan tata tertib sidang Musyawarah Nasional ILUNI FKUI. Kesatu, menetapkan tata tertib sidang Musyawarah Nasional ILUNI FKUI sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, agenda sidang sebagaimana tata tertib sidang sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 harus dipedomani oleh pimpinan Munas dalam pelaksanaan Munas. Ketiga, perubahan terhadap tata tertib Munas akan diputuskan berdasarkan kesepakatan 50+1 dari jumlah peserta Munas. Keempat, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Agustus 2024, pimpinan sidang sementara Musyawarah Nasional Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Dr. Dewi Puspitorini, spesialis paru Mars MH, Dr. Eka Sakti Oktavianto, Dr. Bayu Prawirahi MBA. Oke, agenda sidangnya sesuai dengan yang tadi kita bahas. Saat ini adalah penetapan pimpinan sidang tetap. Dari para peserta sidang Munas ada masukan, ada yang ingin mencalonkan diri untuk menjadi pimpinan sidang tetap. Langsung ditetapkan. Baik, usul pertama adalah ditetapkan yang di depan. Ada usul lain? Baik, tidak ada. Disepakati? Saya akan bacakan konsideran. Keputusan Musyawarah Nasional Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia ILUNI FKUI nomor 004/FKUI/FKUI/angka Romawi 8/2024 tentang penetapan penetapan pimpinan sidang tetap Musyawarah Nasional ILUNI FKUI. Pimpinan sidang Musyawarah Nasional ILUNI FKUI menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Musyawarah Nasional ILUNI FKUI tentang penetapan pimpinan sidang tetap Musyawarah Nasional ILUNI FKUI. Kesatu, menetapkan pimpinan sidang tetap Musyawarah Nasional ILUNI FKUI sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, pimpinan sidang tetap Musyawarah Nasional ILUNI FKUI sebagaimana dimaksud pada diktum pertama bertugas untuk memimpin jalannya sidang Musyawarah Nasional ILUNI FKUI. Ketiga, setelah pimpinan sidang tetap musyawarah ini ditetapkan, maka pimpinan sidang sementara Musyawarah Nasional ILUNI FKUI dinyatakan dimosioner. Keempat, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Agustus 2024. Pimpinan sidang sementara Musyawarah Nasional Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Dr. Dewi Puspitorini, spesialis paru Mars MH, Dr. Eka Sakti Oktavianto, Dr. Bayu Prawirahi. Ya, baik. Sesuai dengan agenda sidang, kita akan masuk ke dalam sidang pleno kedua, di mana di sini adalah
mulai untuk pembacaan laporan pertanggungjawaban. Karena waktunya sudah 14.10 sesuai dengan jadwal dan kita lebih terlambat, mungkin sidang saya skor selama 1 kali 10 menit untuk mendengarkan Ketua Umum Pengurus ILUNI FKUI 2021-2024 membacakan laporan pertanggungjawabannya. Dipersilahkan Dr. Wawan. Para peserta Musyawarah Nasional ILUNI FKUI tahun 2024, pimpinan sidang, terima kasih atas kesempatannya untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban. ILUNI FKUI periode 2021-2024 ketika memulai kepengurusannya pada tahun 2021 masih dalam suasana yang cukup cukup serem gitu dengan COVID-19-nya waktu itu. Ya karena 2021 itu ketika kita memulai memang masih sulit kita untuk melakukan pertemuan-pertemuan sehingga dilakukan secara online. Namun pada kesempatan ini di mana tahun lalu COVID sudah dinyatakan sebagai bukan lagi pandemi, maka kita pada hari ini bisa melakukan musyawarah nasional dengan offline. Oleh sebab itu pada kesempatan ini saya akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban dari pengurus ILUNI FKUI periode 2021-2024 yang memang belum begitu banyak kegiatan yang kami telah lakukan ya, tetapi mudah-mudahan para peserta Munas dapat memahami dan menerima apa yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Slide. Ini adalah susunan pengurus ketika kami memulai kepengurusan. Waktu itu ada Dewan Kehormatan ya. Dewan Kehormatannya termasuk di sini adalah Prof. Dante, Prof. Fahri Alsam, kemudian Dr. Adib, lalu Dr. Lis yang waktu itu menjadi Direktur RSCM, kemudian Prof. Sofyan Ismail almarhum. Kita doakan beliau husnul khotimah. Kemudian Dr. Dodi, mudah-mudahan beliau makin sehat, dan juga Profesor Budi Sampurna yang juga sedang mengalami kedukaan karena istri tercinta beliau wafat beberapa minggu yang lalu. Slide selanjutnya. Kemudian ada Dewan Penasehat yang mana ketuanya adalah Dr. Hairul Rajab Nasution dan wakil ketuanya adalah Dr. Taufik Jamaan, serta para anggotanya ada Prof. Agus, ada Letjen TNI Dr. Budi Sulistia ya, Kepala RSPAD, ada Dr. Nizar Yamani, ada Prof. Andon, dan juga Bu Ratna. Yang paling rajin biasanya hadir adalah Prof. Agus, kemudian Prof. Andon, dan Bu Ratna jika kita membuat acara ya. Oke, slide selanjutnya. Kemudian susunan pengurus, saya sebagai ketua umum, kemudian ketua 1 adalah Dr. Novik. Dr. Novik bisa berdiri? Ya, ini Dr. Novik. Kemudian ketua 2, makasih Dr. Novik. Yang kedua adalah Dr. Rino Bonti. Silakan Dr. Bonti untuk berdiri. Dan ketua 3 adalah Dr. Irzan. Dr. Irzan hari ini tidak bisa hadir karena sedang di Freeport, Papua. Kemudian sekretaris umum adalah Dr. Dewi Puspitorini. Ya, beliau adalah juga sekretaris umum di periode sebelumnya. Kemudian sekretaris 1 adalah Dr. Vivi yang hari ini menjadi ketua panitia, luar biasa. Dan sekretaris 2 adalah Dr. Adisti. Dr. Adisti adalah yang tadi menjadi MC. Kemudian bendahara umum Dr. Danasari ada, terima kasih Dr. Dia. Kemudian bendahara 1 adalah Dr. Ima. Ya, Dr. Ima terima kasih. Dan kemudian bendahara 2 adalah Dr. Imelda. Oh, Dr. Imelda. Terima kasih Dr. Imelda. Slide selanjutnya.
Nah, kemudian di susunan pengurus yang di bawah Ketua 1 Dr. Novik tadi ada bidang pembinaan hubungan alumni dan alma mater yang ketuanya adalah Dr. Eko. Ya. Yang keanggotaannya di Jakarta maupun di Banyumas Raya itu 2 ya. Double agent. Kemudian anggotanya ada Dr. Dona almarhumah ya. Kemudian Dr. Triana Darmayanti, kemudian Dr. Dewi Elina, ada tadi? Ya. Kemudian, oh itu Dr. Triana mana? Oh iya, saya nggak lihat. Dr. Indil mana Dr. Tadi ada mungkin lagi sama Bang Didit ya. Kemudian Dr. Eka Sakti yang ada di depan. Kemudian kita juga ada bidang yang mengurusi diaspora, yang ketuanya adalah Dr. Ivan Rizal Sini, tadi pagi hadir, yang sekarang menjadi Dekan Fakultas Kedokteran Universitas IPB. Kemudian anggotanya adalah Profesor Indah Suci. Ya, Prof. Indah, terima kasih. Kemudian ada lagi Dr. Reza Yuridian. Ya, beliau tidak ada ya hari ini ya. Izin tadi ya. Kemudian yang selanjutnya adalah Dr. Aksa dan Dr. Ayu. Ya. Kemudian bidang kesejahteraan alumni, ketuanya adalah Prof. Rini. Ya. Mana Prof. Rini tadi ada kok? Lagi keluar ya. Kemudian anggotanya Dr. Dian Budiani, Dr. Atikah, kemudian Dr. Nenvi ada, Dr. Nenviati, dan Dr. Ira. Dr. Ira tidak hadir ya tadi. Oke. Kemudian selanjutnya adalah bidang konsultasi dan bantuan hukum. Ini para senior banyak yang di sini. Ketuanya Dr. Eri Supriyadi, ya salah satu senior kita. Kemudian Dr. Fauzi Masur. Ya, terima kasih Dr. Fauzi. Kemudian Dr. Elman Manurung. Oh, nggak ada ya hari ini. Dan terakhir adalah Dr. Saleh Al-Mohdar yang sekarang menjadi wakil ketua MKDKI pusat ya. Ya, slide selanjutnya. Kemudian ketua 2 adalah membawahi bidang pembinaan karir. Ketuanya adalah Dr. Dasril. Mungkin hari ini nggak bisa hadir ya. Kemudian anggotanya Dr. Kalsum ya yang ada di Kemenkes. Ya, terima kasih Dr. Kalsum. Kemudian Dr. Librantoro, Dr. Iman ada. Kemudian Dr. Siti Nadia Tarmizi. Ya, tadi ada suaminya. Dr. Nadia nya enggak ada. Kemudian Dr. Diah. Ya, terima kasih Dr. Diah. Kemudian bidang ilmiah ketuanya Dr. Budi Antariksa. Anggotanya ada Dr. Andi Ade. Biasanya hadir beliau. Kemudian Prof. Ardi Pindiartini, Prof. Titin. Lalu Dr. Paris dari Paru. Kemudian Dr. Muhammad Adrin dan Dr. Surya Matias. Lalu Polisi Center FKUI ketuanya adalah Dr. Eka Ginanjar. Nah, anggotanya ada Dr. Ahmad Zaki yang sekarang menjadi dekan ya di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah UIN. Kemudian Dr. Ahmad Fuadi ya yang tadi ya membacakan doa. Dan yang terakhir adalah kemudian Dr. Berlian. Ada? Nggak ada hadir ya. Kemudian Dr. Kurniawan. Dr. MK dari neurologi. Ya, slide selanjutnya. Apa? Kembali ke yang tadi ada yang kelewat. Oh ya, bidang beasiswa saya lupa menyebutkan. Ketuanya Dr. Murti Andriastuti.
Ya, mungkin sedang sibuk di dekanat. Kemudian anggotanya ada Prof. Wawai Muli, kemudian Dr. Vika. Ya, ada Dr. Vika, terima kasih. Kemudian Dr. Anggi Gayatri dan Dr. Angga. Oke, slide selanjutnya. Kemudian bidang 3, ketua 3 membawahi bidang medical entrepreneur. Ketuanya adalah Dr. Agus Purnomo. Hari ini nggak hadir ya. Kemudian ada Dr. Pradono Handoyo MBA, MH, Direktur Utama Rumah Sakit Islam Jakarta. Kemudian ada Dr. Apan Priambodo, sekarang masih sibuk menjadi Direktur SDM di Rumah Sakit Sanglah ya. Kemudian Dr. Brian mana Dr. Brian? Oh, operator ya, tangannya melambai dari operator. Ini anak muda tapi semangatnya luar biasa. Kemudian Dr. Indira. Kemudian saya lanjutkan dengan bidang digitalisasi dan media sosial. Ketuanya Dr. Bayu Prawira. Anggotanya ada Dr. Dianti. Kemudian Dr. Tommy Darmawan, mungkin sedang sibuk di RSUI. Kemudian Dr. Irandi. Lalu Dr. Uti dan Dr. Safira. Oke, terima kasih Dr. Safira sudah hadir. Terakhir adalah bidang pengabdian masyarakat dan bantuan bencana. Ketuanya adalah Dr. Yogi. Ini adalah tokoh di balik tim Mercy yang pergi ke Gaza ini. Kemudian anggotanya Dr. Brigjen Dr. Hadi Juanda. Bulan tadi izin tidak bisa hadir. Kemudian Dr. Yudi Yuwono. Ya. Lalu Dr. Riyad Firdaus, mungkin sedang sibuk di Kencana ya. Kemudian Dr. Eko dari Pusat Krisis Kemenkes ya. Kemudian Dr. Septo di RSCM dan Dr. Daryl. Dr. Daryl juga berhalangan. Slide selanjutnya. Ada? Oke. Oke, ini adalah kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Ya, ini untuk sekretariat saya harus berikan catatan bahwa sampai saat ini pegawai kita masih 2 ya. Dulu awalnya adalah Bu Hera saja, kemudian setelah itu kalau tidak salah di zamannya Prof Budi bertambah 1 dengan Mbak Wati. Jadi sekarang kita punya 2 pegawai administrasi ya. Memang ini masih memerlukan kita dukungan. Kenapa? Karena terus terang kita baru mampu membayar gajinya nggak cukup besar gitu. Jadi ini perlu kita bantu juga nanti untuk mudah-mudahan karena pengeluaran dari Iluni FKUI tiap bulan itu yang sudah pasti untuk pengeluaran sekretariat ini kurang lebih sekitar 10 juta. Itu harus ada terus. Jadi mereka melakukan administrasi surat menyurat membantu sekretaris dan juga pengarsipan dan melakukan dokumentasi juga serta jika ada kerjasama dia juga menjadi penghubung dengan Iluni UI. Slide selanjutnya. Kemudian untuk keuangan, ya untuk periode ini kita memang pengumpulan dana itu tidak cukup besar ya. Kita memang ada perbedaan selisih pemasukan dan pengeluaran itu dengan ketika memulai itu plus minus itu adalah sekitar 200 juta lebih, tapi uang itu mayoritas kita gunakan untuk beasiswa dan juga untuk kegiatan kebencanaan. Jadi untuk kegiatan yang sifatnya pembiayaan lain itu belum cukup banyak ya. Ini adalah kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Selain itu juga kita mendapatkan titipan-titipan dana ketika ada kegiatan di FKUI maupun di sekitar FKUI yang tidak punya rekening. Jadi sering kita juga misalnya FKUI untuk bantuan kepada seseorang ada beasiswa khusus dari luar, itu beasiswanya itu harus disalurkan ke FKUI, tapi FKUI kan nggak boleh menerima uang. Karena satu pintu di universitas. Jadi melalui Iluni FKUI nanti uangnya akan disalurkan lewat manajer kependidikan Dr. Murti Andiastuti. Jadi contohnya adalah seperti itu. Atau ada kegiatan-kegiatan pelatihan yang di sekitar FKUI juga kadang-kadang membutuhkan
bantuan kita. Yang terakhir untuk kebencanaan kita juga mengumpulkan donasi kebakaran Manggarai kemarin terkumpul hampir 20 juta. Ya, slide selanjutnya. Untuk kegiatan pembinaan hubungan alumni, ya alhamdulillah kita sebelum periode ini tidak mempunyai komisariat. Saat ini kita punya ada 4 komisariat yang telah dikukuhkan. Yang pertama adalah komisariat Banyumas Raya dengan ketuanya Bang Iman Solihin. Kemudian yang kedua adalah komisariat Sumatera Barat yang ketuanya adalah Dr. Lila ya. Tapi tidak bisa hadir pada hari ini. Slide selanjutnya. Kemudian yang ketiga adalah komisariat Kalimantan Barat. Ya, mungkin yang hadir di sini juga ada yang turut ikut ke sana waktu kita melantik, di mana ketuanya adalah Dr. Hermanto. Dan yang terakhir adalah Nusa Tenggara Barat, ya. Tahun lalu kita melantik di sana dan ternyata cukup banyak alumni kita di Nusa Tenggara Barat. Masih ada beberapa tempat lain yang sudah berkomunikasi, ya seperti waktu itu adalah Batam, kemudian Manado, demikian juga di Jawa Barat. Tapi ini masih belum kita laksanakan sampai dengan akhir kepengurusan karena kesibukan dari kedua belah pihak. Slide selanjutnya. Kemudian untuk Iluni Prodi, pada saat memulai kepengurusan masih sangat sedikit prodi yang dikukuhkan, ya. Namun saat ini, slide selanjutnya, slide selanjutnya, ya. Saat ini sudah ada 12 prodi yang sudah dikukuhkan, ya, iluninya. Artinya dari sekitar hampir 40 prodi yang ada di FKUI yang mempunyai alumni, masih ada sekitar kurang lebih hampir 30 lagi yang belum. Dan kami berharap karena pada hari ini wakil-wakilnya yang datang itu tidak hanya yang dari 12 ini, kami menghimbau bahwa setelah Munas ini bisa segera kita berikan surat keputusan kegiatan prodi. Kenapa? Kalau misalnya sudah di bawah Iluni FKUI resmi, itu bisa menggunakan nama Iluni FKUI dan bisa juga misalnya ada kegiatan-kegiatan ilmiah dan lain dari alumni di prodi-prodi itu, misalnya prodi bedah, prodi penyakit dalam, itu kalau mengadakan kegiatan itu bisa menggunakan misalnya rekening dari Iluni FKUI, jadi resmi, tidak perlu menggunakan nama rekening seseorang gitu yang nanti bisa menimbulkan kecurigaan atau apa dari stakeholder. Jadi ada Iluni S2 Biomedik, kemudian S2 Kedokteran Kerja, S2 Ilmu Gizi, S2 Pendidikan Kedokteran, S3 Biomedik, S3 Ilmu Gizi, S3 Ilmu Kedokteran, SP1 Ilmu Gizi Klinik, SP1 Parasitologi Klinik, SP1 Ilmu Kedokteran Olahraga, SP1 Forensik dan Mediko Legal, dan SP1 Patologi Klinik. Kami mohon nanti dari yang belum disebutkan di sini bisa segera menghubungi Bu Hera atau Mbak Wati untuk bisa segera kita kukuhkan. Slide selanjutnya. Ya, untuk diaspora, di mana ketuanya Dr. Ivan itu sudah melakukan beberapa online meeting dengan para alumni kita, baik yang ada di Eropa maupun yang di Amerika. Jadi ternyata cukup banyak sekali sehingga tapi ada alumni di luar, termasuk seperti di Eropa itu ternyata ada 3 orang yang di WHO di headquarters Jenewa. Demikian juga yang di Amerika, itu ada yang di Amerika Serikat maupun ada yang menjadi profesor di Kanada. Slide selanjutnya. Kemudian untuk kesejahteraan alumni, salah satu ide yang kita telurkan adalah bagaimana membuat asuransi kesehatan khusus untuk alumni. Ini baru sampai dengan penjaringan masukan-masukan. Ya, kita sudah sebarkan waktu itu dan sudah masuk 72 orang yang memberikan masukan, dan dari 72 itu hanya 5 orang yang menyatakan tidak berminat ya. Jadi ini mungkin nanti untuk kepengurusan yang akan datang ini bisa di follow up lagi. Slide selanjutnya. Untuk bantuan untuk konsultasi dan bantuan hukum,
sampai saat ini tidak ada alumni FKUI yang datang ke sekretariat dan meminta bantuan hukum langsung. Namun demikian, karena dari Iluni FKUI ini ketuanya adalah Dr. Eri ini cukup aktif di lapangan, ternyata dari berbagai kasus yang ada di lapangan, itu ternyata ada anggota Iluni FKUI juga yang mempunyai masalah hukum. Jadi macam-macam, ada yang sengketa dokter dengan pasien, ada sengketa antar sejawat, ada bahkan sengketa antara residen dengan konsulen. Ya. Ada juga yang masalah hukum non medis ini sudah berkonsultasi dengan Dr. Eri dan juga beberapa kasus sudah selesai ya. Jadi ini yang kita lakukan. Selain itu juga bidang ini juga membantu jika Iluni FKUI membuat perjanjian kerjasama. Ini juga mereka membantu untuk ini. Dan juga membuat kajian terhadap undang-undang. Misalnya ketika kemarin Policy Center membuat kajian mengenai undang-undang kesehatan. Slide selanjutnya. Kemudian untuk pembinaan karir, kita mengadakan beberapa webinar ya, di mana untuk menampilkan beberapa alumni untuk memperluas kira-kira karir ada di mana aja ya. Contohnya waktu itu saya itu adalah karir di militer ya. Kemudian Prof Ari waktu itu karir sebagai dosen ya, akademik ya. Kemudian Dr. Mita itu bagaimana berkarir di luar negeri. Beliau banyak pengalamannya di WHO ya waktu itu. Jadi itu cukup banyak waktu itu yang hadir di Zoom meetingnya. Slide selanjutnya. Untuk beasiswa memang belum banyak yang kita bisa bantu, tapi saat ini ada sekitar 10 mahasiswa di FKUI S1 yang rutin tiap bulan kita bantu ya, dengan rencana sampai dengan mereka selesai. Perhitungan kita kebutuhan mereka itu sampai dengan selesai itu dari sejak masuk dapat beasiswa dari kita sampai selesai itu ya tidak penuh, tapi rata-rata plus minus per orang itu adalah 200 juta kebutuhannya. Ya, jadi memang tidak penuh ya, karena 200 juta itu hanya sebagian dukungan yang kita berikan. Kalau lengkap semua tentu nggak cukup ya, untuk kos, untuk makan, untuk biaya uang kuliah dan lain-lain. Tapi mereka mencari tambahan lagi dari beasiswa yang lain, atau mungkin orang tuanya juga turut membiayai tapi tidak bisa penuh sehingga kita bantu. Kemudian yang terakhir itu adalah seperti yang kita ketahui bahwa kita juga di FKUI tadi sudah dijelaskan oleh Bu PLH Dekan itu mempunyai 29 afirmasi Papua. Dan ternyata di lapangan beberapa itu mengalami masalah keuangan. Bahkan kami mendengar waktu itu ketika itu bahkan ada yang sampai enggak makan gitu ya. Mau tinggal di kosannya juga udah diusir karena biaya dari Pemda di Papuanya tidak turun mungkin sampai 1 semester lebih, bahkan ada yang katanya lebih dari 1 semester nggak ada turun. Sehingga akhirnya waktu itu kita dengan dekanat membantu mereka ya, walaupun bantuannya lebih banyak untuk hidup ya. Yang dari sisi kita adalah untuk membantu biaya hidup supaya mereka bisa makan lah paling nggak. Itu yang terjadi di lapangan. Slide. Untuk kegiatan ilmiah itu kita banyak melakukan kegiatan-kegiatan webinar terutama, dan webinarnya ini memang kita upayakan untuk yang ilmiah itu adalah ke arah keilmuan, dan yang paling aktif banyak adalah dari teman-teman di paru dari respirasi ya, pulmonologi. Itu kita cukup banyak mengadakan webinar ya. Slide selanjutnya. Ya, slide. Ya, slide. Ya, slide. Oke. Kemudian Policy Center FKUI yang merupakan wadah untuk menyampaikan aspirasi kita tentang berbagai masalah atau kebijakan di negara ini terkait dengan kesehatan, itu sudah mengadakan beberapa webinar maupun membuat talkshow dan buku policy brief. Jadi seperti waktu itu IDI yang mengadakan muktamar, kita membuat webinar dan sekaligus membuat policy brief. Kemudian ketika kemarin terakhir saat ada Pilpres, kita mengundang 3 tim ses di bidang kesehatan mereka untuk bicara, dan kita buat podcast ya, baik dari 01, 02 maupun 03.
Slide selanjutnya. Ya. Untuk medical entrepreneur kegiatannya memang lebih banyak pendekatan personal. Untuk kegiatan yang sifatnya seperti webinar itu baru diadakan 1 kali. Slide selanjutnya. Kemudian kegiatan digitalisasi dan media sosial. Kita sudah punya namanya aplikasi Alumni FKUI ya. Hanya saat ini memang sedang freeze karena sedang ada perbaikan, termasuk juga menghitung lagi pembiayaan yang dikeluarkan ya. Tapi aplikasi ini sudah sempat aktif, namun ketika kita sudah launching ada sedikit permasalahan. Mudah-mudahan ini kita bisa launching lagi setelah kepengurusan yang baru. Slide lanjut. Lalu kita juga punya Instagram yang cukup aktif ya. Setiap ada kegiatan selalu kita masukkan di Instagram. Slide. Nah, ini adalah yang paling kebanyak kelihatan di lapangan, yaitu pengabdian masyarakat dan bantuan bencana. Jadi kita terlibat dengan banyak kegiatan bencana, misalnya mulai dari Semeru ya, itu sampai kita menyumbang ambulans ke Lumajang untuk Pemda Lumajang. Itu kita nyumbang ke sana, saya yang mengirim, ditugaskan oleh teman-teman untuk mengirim. Kemudian juga bencana-bencana yang lain ya, di tempat lain kita juga selalu menurunkan tim. Terakhir adalah di Cianjur. Untuk Cianjur bahkan kita bekerja sama dengan mahasiswa FKUI juga yang di klinik, untuk mereka bersama-sama dengan kita berada di sana selama beberapa hari. Jadi selama masa tanggap darurat selama lebih kurang sebulan kita full ada di Cianjur saat itu. Dan saat ini kita sudah mendapatkan hibah tanah seluas lebih dari 1.000 meter, hampir 2.000 meter di Cugenang, di tempat daerah gempa itu, tapi yang daerah stabilnya, untuk dibangun puskesmas pembantu. Karena di daerah itu ternyata puskesmas terdekat itu jaraknya sekitar 6-7 kilo. Jadi cukup jauh dan harus ke jalan raya dulu, cukup jauh. Gambar sudah kita buat, rencananya sebentar lagi kita akan tahapan fundraising-nya. Jadi tanahnya sudah kita ratakan, sudah kita sebagian udah cut and fill, dan mudah-mudahan puskesmas pembantu ini sesuai dengan yang kami laporkan ke Pak Dekan juga bisa dijadikan nanti untuk lahan pendidikan adik-adik, terutama pada modul pre-internship. Jadi itu keinginan kami untuk bisa dilaksanakan nanti sebagai puskesmas pembantu di Cianjur. Slide. Ya. Jadi berbagai kegiatan pengabdian masyarakat termasuk sunatan massal juga kita. Jadi ini yang mungkin harus kita galakan, yaitu sunatan massal. Kenapa? Karena ternyata adik-adik kita yang di klinik itu sekarang tidak seperti para senior yang ada duduk di sini, itu banyak yang tidak mendapatkan pengalaman bedah minor yang cukup. Jadi dengan kita sering mengadakan sunatan massal, kita selalu mengajak adik-adik mahasiswa profesi, dan disitulah mereka bisa ikut belajar ya bagaimana cara melakukan sirkumsisi dan lain-lain. Jadi kami juga ingin kalau nanti dari para alumni misalnya di daerahnya di mana ada rencana sunatan massal atau kegiatan sosial yang bisa dibuat sunatan massal, itu bisa bekerjasama dengan Alumni FKUI. Kita bisa mengajak adik-adik, karena kasihan adik-adik kita ini lulus dari dokter, masa nggak bisa sirkumsisi kan, malu ya kalau sampai nggak bisa gitu. Karena sekarang kan kalau kita lihat di keterampilan dasar itu adik pakai manekin, latihannya bagus-bagus, canggih-canggih alatnya, tapi kan bukan pada manusia yang sebenarnya kalau misalnya nggak ada. Jadi kita biasanya berharap ketika mereka modul pre-internship memang mereka bisa mendapatkan itu, tapi kan nggak selalu dapat dengan mudah waktu mereka menjalani modul pre-internship. Slide. Ya, ini adalah yang terakhir kemarin ketika kita melakukan pengabdian masyarakat untuk mengawal adik-adik kita yang melakukan demo kawal putusan MK kemarin. Dan cukup banyak ketika kami buka open recruitment dari alumni untuk menjadi relawan, cukup banyak yang mau bergabung. Sayangnya, ada sayangnya, bukannya sayangnya nggak banyak, tapi sayangnya keburu selesai gitu. Jadi banyak yang bilang, wah kami belum sempat ikut nih dok. Iya, tapi kan demonya nggak ada. Masa dipaksain, sampai saya ngomong sama Bang Riman kan, saya bilang,
Kata Bang Heriman, enggak akan ada lagi kok nih. Kata, iya benar kan emang nggak ada lagi ya Bang. Ya jadi seperti itu. Tapi yang mau ikut banyak. Ya banyak yang mau ikut. Jadi bahkan yang senior pun, yang cukup senior, ada yang menghubungi dan pengen ikut juga turun ke sana untuk menjadi tim medis. Ya, slide selanjutnya. Slide. Oke. Ini ada dokumentasi sumbangsi alumni ya. Ada donasi komputer dari Iluni 2005, kemudian donasi rumah anggrek dari Prof. Kahar Chandra untuk di depan itu. Kemudian slide. Ya. Kemudian juga ada berbagai donasi juga dari Iluni 2014, kemudian dari Iluni 94 ini kita memfasilitasi untuk kebutuhan dari fakultas ya. Slide. Ya, ini yang tadi saya sampaikan bahwa kita sedang mudah-mudahan ini bisa terlaksana untuk pembangunan Pustu Cianjur pada kepengurusan yang selanjutnya. Terakhir yang mungkin perlu saya sampaikan adalah bahwa Iluni FKUI itu juga ingin mendukung Fakultas Kedokteran UI, sudah bicara dengan dekanat, tapi ini sepenuhnya tergantung dari para alumni, yaitu membuat lembaga endowment fund atau dana abadi. Tujuannya adalah ketika FKUI membutuhkan dana, itu bisa tanpa harus ngumpulin tiap kali harus ngumpulin donasi dan lain-lain. Kita mungkin bisa belajar dari Fakultas Ekonomi, karena di Fakultas Ekonomi itu endowment fund-nya kalau saya tidak salah sampai hampir 600 miliar. Gitu. Jadi mereka bisa lakukan itu. Ya. Artinya uang itu kan tidak hilang, hanya diinvestasikan oleh yang bersangkutan melalui lembaga yang misalnya bank tertentu, tapi kita ada bagian yang kita bisa dapetin 1% atau 2% dari investasi yang dilakukan itu. Misalnya kalau dalam setahun itu dapat 8% gitu ya, 1-2% lah untuk kegiatan fakultas. Itu yang kami lihat di Fakultas Ekonomi. Baik, dari kami mungkin itu slide. Ya, ini yang mungkin Dr. Bayu ya yang sedang menjadi ketuanya. Kita rencana bulan November ya, nanti di kepengurusan yang baru akan melanjutkan membuat kursus untuk para calon lansia dan yang menjelang lansia, orang umum ya. Mereka kita ikutkan dalam sesi pelatihan sebagai seorang lansia maupun pengetahuannya tentang lansia. Ini untuk umum, jadi mohon mungkin kepada para alumni yang mungkin punya temannya, saudaranya ataupun siapa ya, orang tuanya bahkan yang nanti ingin memperluas pengetahuannya maupun keterampilan praktis di bidang kesehatan ya, termasuk misalnya gimana cara melakukan BLS dan lain-lain, itu kita bulan November akan mengadakan itu, nanti mudah-mudahan di pengurusan yang baru akan bisa dilaksanakan. Baik, saya kira itu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Wawan, skor yang sedang saya cabut. Baik, untuk selanjutnya saya minta ada pandangan umum atau pendapat dari para peserta Iluni Prodi atau Iluni Angkatan. Ada yang ingin menyampaikan, silakan. Ada yang ingin memberikan pandangan umum, menerima dengan catatan atau menolak? Diterima tanpa pengecualian dari Raja Wali. Baik, terima kasih. Satu sudah, ada lagi yang ingin memberikan pandangan umum? Kalau tidak ada, berarti kita ikut yang terakhir nih, untuk diterima tanpa pengecualian. Sepakat? Saya izin bacakan konsideran putusan.
Keputusan Musyawarah Nasional Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Iluni FKUI nomor 005-Iluni-FKUI-angka Romawi 8-2024 tentang laporan pertanggungjawaban pengurus 2021-2024 Musyawarah Nasional Iluni FKUI. Pimpinan Sidang Musyawarah Nasional Iluni FKUI menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan menetapkan keputusan Musyawarah Nasional Iluni FKUI tentang penetapan laporan pertanggungjawaban pengurus 2021-2024 Iluni FKUI. Kesatu, menetapkan menerima laporan pertanggungjawaban pengurus 2021-2024 Iluni FKUI sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini. Kedua, setelah laporan pertanggungjawaban pengurus 2021-2024 Iluni FKUI ini ditetapkan, maka pengurus 2021-2024 Iluni FKUI dinyatakan demisioner. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Agustus 2024, pimpinan sidang tetap Musyawarah Nasional Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Dr. Dewi Puspitorini, spesialis paru Mars MH, Dr. Eka Sakti Oktoharyanto, Dr. Bayu Prawirahi MBA. Selamat dok, sudah demisioner. Baik, dengan demikian maka berakhir sidang pleno 2 dan untuk sidang pleno 3 dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, palu sidang saya serahkan kepada pimpinan sidang di sebelah kanan saya. Dengan mengucapkan puji Tuhan, saya terima untuk penugasan. Kita akan memutuskan tentang rekomendasi Musyawarah Nasional Iluni FKUI. Ya. Sebelum kita putuskan, akan saya bacakan dan kemudian kita bisa memberikan masukan. Ya. Jadi apa yang kita susun ini, rekomendasi ini berdasarkan rapat-rapat dan apa yang dirasakan perlu untuk kita buat ataupun kita lanjutkan apa yang sudah kita rintis sebelumnya, ya. Dan seandainya ada masukan-masukan lain, kita bisa masukkan sebagai rekomendasi Munas hari ini. Untuk supaya bisa lancar, saya bacakan dulu semuanya, nanti baru kita akan diskusikan satu-satu. Ya. Jadi yang pertama adalah penguatan jaringan alumni, ya sesuai dengan kita punya organisasi Ikatan Alumni. Ya. Kita perlu menguatkan jaringan alumni dengan meningkatkan keterlibatan alumni, mengembangkan program-program dan kegiatan yang lebih inklusif untuk melibatkan alumni dari berbagai angkatan untuk mempererat hubungan antar alumni dan menjaga semangat kebersamaan. Yang kedua adalah digitalisasi jaringan alumni. Zamannya zaman digital sekarang, kita juga perlu membangun platform digital yang lebih kuat dan terintegrasi untuk komunikasi dan kolaborasi antar alumni. Platform ini juga dapat memfasilitasi mentoring, lowongan pekerjaan, dan pertukaran informasi penting. Seperti tadi disampaikan oleh Ketua Umum Demisioner bahwa aplikasi sudah kita buat, ya. Tapi yang kita tahu bahwa product needs marketing gitu ya. Satu produk itu perlu satu komunikasi, perlu satu pemasaran sehingga digunakan oleh banyak orang, baru satu produk digital itu bisa jalan. Ya. Jadi produknya sudah siap, tapi penggunanya belum kita gerakan. Jadi kita harapkan di periode ini kita bisa menggerakkan pengguna aplikasi ini supaya aplikasi ini bisa berjalan dan menjalankan fungsinya. Yang kedua, pengembangan program mentorship dan karir. Program mentorship terstruktur, membentuk program mentorship di mana alumni senior memberikan bimbingan dan dukungan kepada alumni yang baru lulus atau internship atau masih menjalani pendidikan. Ini bisa mencakup bimbingan dalam pengembangan karir, manajemen stres, hingga pengembangan soft skills, sehingga masalah yang dihadapi di daerah-daerah
saat internship, misalnya imbal jasa, burnout, portfolio, dan lainnya. Career Update Alumni mengadakan pameran atau bursa kerja yang khusus ditujukan bagi alumni dan mahasiswa FKUI dengan fokus pada berbagai kegiatan karir di bidang kesehatan, baik di dalam maupun luar negeri. Yang ketiga adalah kontribusi dalam pengembangan akademik. Kolaborasi riset dan inovasi, ya, mendorong kerjasama antara alumni yang terlibat dalam penelitian dengan fakultas untuk menghasilkan inovasi-inovasi yang dapat mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Yang keempat, peningkatan kontribusi sosial dan kesehatan masyarakat, program pengabdian masyarakat, menginisiasi dan mendukung program pengabdian masyarakat yang melibatkan alumni dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat, seperti kampanye kesehatan, layanan kesehatan gratis, dan program edukasi kesehatan di daerah-daerah terpencil. Kolaborasi dengan pemerintah dan LSM, menjalin kemitraan dengan pemerintah, LSM, dan institusi lainnya untuk pelaksanaan program-program kesehatan yang berkelanjutan dan memiliki dampak luas. Yang nomor 5, advokasi profesi kedokteran. Adanya Health Policy Center, alumni FKUI dapat berperan aktif dalam advokasi kebijakan kesehatan yang mendukung kemajuan profesi kedokteran di Indonesia. Ini termasuk memperjuangkan kesejahteraan tenaga medis, meningkatkan akses terhadap pendidikan kedokteran yang berkualitas, serta memperkuat sistem kesehatan nasional. Yang keenam, atau yang terakhir, yaitu adalah penggalangan dana abadi atau endowment fund dan investasi berkelanjutan yang telah disampaikan juga oleh Ketua Umum Demosioner. Itu adalah kita ingin punya fasilitas dana beasiswa yang kalau bisa endowment fund gitu ya, sehingga bisa menginisiasi tim penyusun kita perlu menyusun tim penyusun penggalangan dana dari alumni untuk memberikan beasiswa kepada mahasiswa berprestasi atau yang membutuhkan serta mendukung program riset dan kegiatan operasional di alumni FKUI. Goalnya endowment fundnya 600M ya, Ketua Umum Demosioner. Kemudian pembangunan sarana dan prasarana mendorong alumni untuk berpartisipasi dalam pengembangan fasilitas pendidikan seperti laboratorium, perpustakaan, atau pusat penelitian yang dapat mendukung proses belajar mengajar dan penelitian di FKUI. Sekali lagi apa yang kita rekomendasikan ini sebagian besar sudah berjalan, tapi ini yang kita anggap perlu kita teruskan dan kemudian kita capai milestone berikutnya. Dan kita membuka untuk sidang untuk memberikan masukan-masukan dari para alumni FKUI tentang apa tambahan lagi yang perlu kita lakukan sebagai organisasi alumni FKUI yang sesuai dengan aspirasi dari para angkatan. Silakan kalau ada masukan. Oh, silakan dong. Tolong. Tolong dicatat ya yang tim. Saya Tianto, Juli 9. Saat ini pemerintah sudah melaksanakan program 6 spesialis ke daerah. Ada spesialis anestesi, tapi apakah dengan peralatan yang bisa mendukung kegiatan mereka? Nah, pengalaman saya di daerah sebagai spesialis, ya peralatannya tidak disertai dengan peralatan yang cukup untuk mereka bekerja dengan baik.
Kalau bekerja asal-asalan sebagai spesialis ya bisa. Tapi zaman sekarang kan semua harus serba ya lengkap dan baik. Takut dituntut oleh pasien kalau enggak. Jadi bisakah diusulkan supaya pengiriman spesialis yang 6 orang itu bisa ditambah dengan peralatannya mendukung yang baik. Memang mahal, tapi ya harus diusahakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Dok, nama dokter? Nama? Hah? Oh, Dokter Herdianto, angkatan 69 ya, Dok. Mohon maaf. Ya, itu masukan dari Dokter Herdianto, angkatan alumni 1969. Ya. Usulannya adalah ya, supaya ILUNI FKUI juga menggalang dana untuk membantu peralatan bagi 6 dokter spesialis yang ditugaskan ke daerah-daerah gitu ya, Dok ya. Tentunya kita akan utamakan alumni FKUI gitu ya, yang spesialis alumni FKUI. Gimana masukannya? Ada lagi? Ada lagi aspirasi dari angkatan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya berterima kasih pada Dr. Wawan yang telah memimpin dengan sangat baik. Karena menurut saya sejak saya S1 kemudian saya sekarang menjadi spesialis merupakan suatu kemajuan yang sangat baik, Bro. Sebenarnya masukan yang saya cita-citakan dari dulu adalah sebenarnya FKUI itu memiliki daerah binaan, Bro. Jadi seperti berkaca beberapa studi di internasional itu kan mereka itu membuat suatu data berdasarkan daerah binaannya. Memang sifatnya long term, bisa 5 sampai dengan 10 tahun. Mungkin akan lebih baik kalau kita sudah memutuskan secara bersama-sama ILUNI FKUI memiliki atau memutuskan daerah mana yang akan menjadi binaan kita. Dari situ kita akan bisa membuat registrasi atau data kependudukan yang sangat baik sehingga dengan bangga kita bisa melakukan publikasi dalam tingkatan internasional. Kan kadang-kadang memang beberapa penyakit itu terbatas dari jumlah ataupun per sektor. Tapi kalau kita bisa menunjukkan suatu gerakan kebijakan pemerintah yang sifatnya nasional berdasarkan dari binaan kita, mungkin akan jauh lebih baik. Mungkin itu, Dok, karena menurut saya itu juga cost efisien. Kayak mungkin kita kayak penyakit tidak menular ataupun menular juga sebenarnya di sekitar Jakarta pun juga masih banyak. Seperti itu mungkin, Dok, masukan saya, Dok. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dokter siapa, Dok? Dr. Bram, Dok, dari ILUNI FKUI 2016-18, Dok. Oke, Dr. Bram dari ILUNI 2018 ya. Ya. Oke, terima kasih, Dokter. Ya, jadi masukannya adalah untuk ILUNI FKUI membuat daerah binaan gitu ya, memulai untuk membuat daerah binaan yang terus kita maintain ya. Ya, itu masuk di dalam pengabdian masyarakat ya. Oke. Oh, ada lagi masukan? Ya, silakan. Terima kasih, Dok. Saya dengan Nufi, ILUNI 96. Saya ingin mengapresiasi dulu kegiatan yang ILUNI sebelumnya. Sambil mungkin ada pertanyaan, kalau tadi disampaikan kurang lebih pembiayaan ILUNI itu per bulannya rutin 10 juta itu, apakah kita punya source yang terus-terusan bisa untuk membackup pengeluaran itu? Kemudian yang kedua, kalau boleh usul, ini kan masa baktinya itu kan 3 tahun. Kalau boleh apa diperpanjang 5 tahun gitu supaya lebih efektif kerjanya. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Novi. Alumni tahun 1996, masukannya adalah yang pertama sebenarnya lebih bertanya apakah dana-dana yang kita gunakan itu ada sumber yang berkelanjutan, dan saya mewakili pengurus yang lama yang menyampaikan bahwa kita belum punya dana yang berkelanjutan, makanya kita
berusaha menggalang endowment fund ini. Jadi selama ini ya kita minta bantuan yang bukan bersifat yang panjang, walaupun yang beasiswa sudah kita sisihkan, yang kita jamin itu akan sampai selesai untuk mahasiswa yang kita sudah beasiswai sejak awal. Jadi itu udah kita sisihkan yang 201 juta itu, tapi yang dana-dana lain itu ya setiap bulan kita berdoa bersama-sama supaya itu terpenuhi. Iya, buat operasional ya. Jadi karena itu maka ya, kita perlu dukungan dari para alumni untuk ya kalau kita tanggung bersama mungkin lebih ringan ya dibandingkan kalau kita minta 1-2 sponsor gitu. Ya, yang kedua adalah tentang perpanjangan masa bakti dari pengurus Iluni FKUI dari 3 misalnya sampai 5 tahun. Saya kira kita perlu panitia khusus untuk merumuskan ini dulu, kemudian kita bisa adakan munas luar biasa mungkin ya untuk melakukan revisi ini. Tapi kalau kita lakukan sore ini mungkin jadi ramai urusannya nanti. Jadi panjang nanti urusannya. Tapi masukannya ditampung ya untuk mereview kembali ADALT dari Iluni FKUI apakah memungkinkan 5 tahun. Karena kita juga align dengan Iluni UI secara keseluruhan masa jabatannya. Jadi kalau kita lain sendiri apa memungkinkan atau enggak itu harus ada studinya dulu. Oke, terima kasih. Ada lagi? Oh iya, ada. Prayang. Terima kasih, saya Dewi Prabarini, Iluni 92. Saya mengusulkan bekerja sama dengan Iluni FEUI bagaimana mengelola keuangan. Sebetulnya para dokter di sini, dokter umum dan dokter spesialis, kalau dilihat oleh perbankan, kalau dilihat oleh penjual mobil, itu sasaran empuk sekali gitu ya, sumber keuangan gitu. Jadi lucu kalau Iluni FKUI sulit mengumpulkan dana seperti itu. Memang untuk itu kita butuh staff, orang yang ngerti cara membuat laporan keuangan yang baik. Seperti tadi kan kurang memenuhi PSA, mohon maaf ya Dr. Rawan, walaupun saya apresiasi memang bagus sekali. Tidak, kita butuh mungkin staf administrasi yang update keuangannya keluar kemana. Kalau reportnya baik, misalnya seperti dompet duafa, pasti orang keluar uangnya juga lebih gampang gitu. Jadi menurut saya langkah pertama itu bagaimana belajar ke FEUI, day manage, terus kita perlu staffing karena dokter-dokter kan sibuk. Jadi kita perlu orang digaji mengerjakan itu dengan baik sehingga kita keluar sedikit dapatnya lebih banyak. Mungkin usul saya seperti itu. Dokter kan bisnis juga. Terima kasih Dr. Prayang, alumni 1992 ya. Masukannya luar biasa bahwa kita tadi ininya kerjasama dengan FEUI-nya di mana ya? Kalau nggak salah cara pengelolaan keuangannya untuk belajar di sana. Oke ya. Gimana? Oh iya, itu lebih cocok tuh kelihatannya. Nah, masukannya adalah supaya kita memperkuat sisi keuangan, maksudnya sisi akuntabilitas keuangan dari Iluni FKUI. Masukan yang sangat luar biasa dan kemudian itu berarti adalah penguatan untuk staffingnya, ya staff yang punya keahlian dalam reporting keuangan yang benar sehingga itu menerapkan pertanggungjawaban kepada para donatur. Dengan harapan kalau donatur melihat pertanggungan yang benar bisa lebih memberikan donasi yang lebih lagi. Baik. Betul ya? Wah, ada yang langsung betul. Dr. Paramita. Ya. Silakan Dr. Imelda. Mendengar masukan yang baik, jadi saya langsung minta tolong sampaikan langsung. Sebenarnya tadi saya mau berikan masukan ke Dr. Imelda. Saya Fitri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri, Iluni 2003. Tadi terpikir sebetulnya dok, begitu melihat ke arah donasi yang diberikan kepada adik-adik, tapi yang menjadi sumber permasalahan adalah bagaimana supaya bisa
kita menjaga sustainability-nya supaya tetap bagus, lanjut, bahkan bisa tambah banyak, yang tadinya 10 bisa 100, bisa 1000 dan sebagainya, amin, insya Allah. Nah, kepikiran juga, soalnya tadi saya barusan juga mau daftar untuk suatu program exercise dan perlu waiting list yang panjang. Nah, anggota ILUNI FKUI ini tentunya banyak yang berdasar. Jadi bagaimana caranya bukan memanfaatkan, mengoptimalkan berbagai macam keahlian yang ada di ILUNI FKUI ini. Salah satunya mungkin yang lagi happening sekarang adalah orang-orang udah pada aware untuk tetap sehat. Dan kalau kita lihat di tempat-tempat gym, yang gym-gym ya, maksudnya yang standar aja sebetulnya orang pada mau untuk dapat PT gitu. Nah, tadi saya sempat berbicara dengan Prof. Reni juga, kalau yang di sini waiting list-nya panjang nih. Nah, gimana kalau misalnya kayaknya suatu ide yang cukup bisa menjadi apa ya? Ya mungkin pengembangannya memang perlu step ke depannya, tidak bisa langsung jeng gitu ya, tapi rasanya sih sangat memungkinkan. Kita membuat suatu kayak sport center mungkin nggak usah terlalu yang heboh-heboh atau gimana, dengan memanfaatkan adanya anggota ILUNI ini yang memang dokter SPKO ya, olahraga. Jadi akan lebih, dan digabungkan dengan dokter gizi. Dan tentunya untuk masalah membuat suatu center ya juga dengan nanti akan lebih besar lagi menjadi center-center yang targetnya adalah akan inline dengan bahwa kita adalah ILUNI FKUI gitu, dan targetnya bukan hanya untuk dokter saja tapi tentunya bisa mencakup lebih besar lagi masyarakat, dan mudah-mudahan bisa banyak manfaatnya dan bisa menjadi sumber pemasukan salah satunya. Terima kasih banyak. Terima kasih Dr. Fitri untuk alumni 2003. Jadi poinnya adalah untuk sustainability perlu adanya usaha-usaha khusus lah. Salah satu yang diusulkan adalah membuat health center ya, health center yang dimana kita bisa langsung pada masyarakat, kemudian dilaksanakan oleh dokter-dokter spesialis kita SPKO maupun spesialis gizi. Masukannya baik sekali, dan memang kita merencanakan akan menjalankan senior healthcare course itu juga dengan ide yang sama ya, bahwa kita perlu satu pemasukan yang dimana kita menggunakan kemampuan ataupun kapabilitas yang dimiliki oleh jaringan alumni ya, dengan membuat course. Kita paling modal, yang modalnya paling kecil adalah bikin course ya. Kalau kita bikin sport center, wah hitung-hitungannya panjang ya. Tapi kalau kita membuat course, selain kita memang unggul dalam hal tersebut ya, dan risikonya rendah ya. Jadi itu yang kita ingin sampaikan, dan juga kita mengundang buat yang punya ide-ide untuk bergabung kepada pengurusan ILUNI berikutnya untuk sekaligus merealisasikan ide-idenya ya. Baik, ada lagi masukan? Karena satu lagi. Sudah itu kita mungkin harus masuk ke agenda berikutnya. Assalamualaikum. Saya Untung dari ILUNI 84 ya. Saya rasa ini bagus semuanya. Cuman ada satu yang sebetulnya masih untuk FK itu diancam banget ya. Perundungan nih. Kok nggak ada sama sekali ILUNI FKUI menghilangkan perundungan itu ya. Dalam pendidikan di FKUI gitu. Bisa nggak kita jadi kayak supervise atau apa, menghindari atau memberikan apa ya, kayak silakan menghubungi kita, ada kayak sistem di mana hotline bisa dihubungkan supaya jangan terjadi perundungan. Malu kita kalau FKUI ada perundungan ya. Dari senior atau dari mana? Ya. Terima kasih. Usaha yang bagus, saya Dr. Untung, alumni tahun 84 ya. Jadi untuk membuat satu center untuk monitoring dan pengaduan perundungan ya. Mungkin karena kita nggak ada perundungan di sini ya, jadi kita nggak bikin. Artinya kalau kita bikin senternya kosong pengaduannya gitu. Nanti bertanggung jawabannya susah gitu kan, kita udah bikin center kok nggak ada ininya, nggak ada laporannya. Terus kita cari-cari kan nanti jadi susah gitu. Tapi
kita akan pertimbangkan, kita akan menjadi masukan rekomendasi untuk pengurus berikutnya ya. Ya, kita punya proses, kita punya sebenarnya ini kan apa? Ya, mentorship, dan juga kita punya program bantuan hukum kan, ya kan? Bantuan hukum kita udah punya sih, Dok, cuma mungkin tidak khusus kita angkat untuk perundungan. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, senior dan dokter sekalian, karena waktu maka kita dengan senang hati menampung masukan-masukan sebagai rekomendasi untuk pengurus ILUNI FKUI berikutnya. Ya. Karena itu maka kita anggap kita sudah memutuskan untuk masukan untuk rekomendasi musyawarah nasional ILUNI FKUI ini ya. Untuk itu kita tetapkan. Perkenankan saya membacakan penetapannya. Keputusan Musyawarah Nasional Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia nomor 6 ILUNI FKUI 8/2024 tentang penetapan rekomendasi Musyawarah Nasional ILUNI FKUI, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan keputusan Musyawarah Nasional ILUNI FKUI tentang penetapan rekomendasi Musyawarah Nasional FKUI. Kesatu, menetapkan rekomendasi Musyawarah Nasional FKUI sebagaimana tersebut dalam lampiran, ditambah dengan masukan-masukan dari hadirin tadinya, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta 28 Agustus 2024 oleh panitia pimpinan sidang, yaitu Brigjen TNI Dr. Dewi Puspitorini, spesialis paru emas MH, Dr. Eka Sakti Okto Haryanto, MPD Kedokteran, Dr. Bayu Prawirahi. Setuju ya? Baik. Terima kasih, dan untuk selanjutnya saya berikan dokter ini untuk dokter Dewi untuk melanjutkan pleno keempat. Baik, terima kasih. Nah, mulai untuk yang pertama, yang berikutnya. Ya, kita masuki terakhir tapi utama yang ditunggu-tunggu tentang pemilihan Ketua Umum ILUNI FKUI untuk periode 2024. Tadi ada minta 5 tahun ya. 2024-2027. Kita sudah mengirim flyer pemberitahuan kepada para ketua ikatan ILUNI angkatan untuk mengirimkan calon siapa yang akan diusulkan dari angkatannya masing-masing. Tetapi sampai detik terakhir, sampai hari ini pun kami belum menerima. Kalau hari ini sebenarnya kita udah penutupan ya Bang ya. Jadi kemarin sempat ada pembahasan kok kita ngelawan kota kosong gitu ya. Kalau kita melawan kota kosong. Karena ini waktu tadi sebenarnya kita udah sepakat nih, kita untuk mengisi waktu lagi gitu dengan masukan-masukan, tapi tadi sudah dirangkum dari Dr. Eka, Dr. Bayu, menambahkan rekomendasi yang tadi barusan sudah ditetapkan. Mungkin saya tidak meminta lagi untuk masukan-masukan dalam kaitan calon ketum ILUNI FKUI. Karena tadi PR-nya untuk menjadi periode berikutnya cukup berat juga, ditambah rekomendasi plus masukan-masukan dari profesor, senior, sejawat semua di sini ya. Baik, apakah disetujui untuk ya, terima kasih Bang. Kami ulangi redaksinya. Apakah ada yang tidak setuju dengan usulan
atau calon tunggal, yaitu Dr. Wawan Mulyawan, spesialis bedah saraf. Orangnya, Dr. Wawan mana Dr. Wawan? Dr. Wawan mohon berdiri sebentar, mungkin ada yang lupa tadi dok. Ada yang baru datang. Menghadap ke, nah ini. Ini adalah, ini calon tunggal. Tunggu, yang nunjuk tangan jangan di balik kursi. Yang tadi. Ada Bang Awo? Enggak setuju? Jadi pertanyaannya, apakah ada yang tidak setuju dengan calon tunggal ini? Ya. Saya ini kan jangan kita biasain kayak pemerintah ini aklamasi aja. Jadi kita balik, kita tanya ada yang nggak setuju nggak? Jadi kalau nggak setuju baru kita jadi semua setuju. Jadi bukan aklamasi gitu loh. Itu aja. Terakhir, kesempatan ketiga, sekali lagi pertanyaannya adalah, apakah ada yang tidak setuju untuk calon tunggal Dr. Wawan? Iya, karena kalau bertanyanya tidak setuju calon tunggal atau tidak itu bukan, karena ini kenyataan, fakta. Ya, tinggal bagaimana ditanyakan aja supaya clear, karena sudah tim perayaan udah mulai ini. Oh iya. Kan kita bukan di anggota DPR Bang, yang sebentar ketok gampang gitu tanpa meminta pendapat Bang. Gitu ya. Jadi kita harus, ya oke. Ternyata anak buahnya Bang Hariman yang selama ini ikut mengomontori apa ya, ngompor-ngomporin kita. Itu Bang, kita belajar Bang. Ya, baik. Sudah ketiga, jadi kita ketok bahwa Ketum Iluni FKUI untuk periode 2024-2027 adalah Dr. Wawan Mulyawan, spesialis bedah saraf. 3. Baik, saya langsung membacakan keputusan Musyawarah Nasional Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Iluni FKUI nomor 007-Iluni-FKUI-8-2024 tentang penetapan Ketua Umum Iluni FKUI. Pimpinan Sidang Musyawarah Nasional Iluni FKUI menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan hasil sidang pleno 4 Musyawarah Nasional Iluni FKUI pada tanggal 28 Agustus 2024 memutuskan menetapkan keputusan Musyawarah Nasional Iluni FKUI tentang penetapan Ketua Umum Iluni FKUI 2024-2027. 1. Menetapkan Ketua Umum Iluni FKUI yang telah dipilih secara aklamasi adalah Dr. Wawan Mulyawan, spesialis bedah saraf, subspes NTB, spesialis kedokteran penerbangan AAK, sebagai Ketua Umum Iluni FKUI 2024-2027. Masa bakti Ketua Umum pada Diktum ke-1 adalah 3 tahun, 2024-2027, sejak ditetapkan dalam surat keputusan Ketua Umum Iluni FKUI. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Agustus 2024. Pimpinan Sidang Tetap Musyawarah Nasional Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Ketua Dr. Dewi, Sekretaris Dr. Eka, dan anggota Dr. Bayu Prawirahi. Demikian kami tetapkan. Baik. Kami berikan kesempatan kepada Ketua Umum terpilih, Dr. Wawan, untuk bisa menyampaikan sekali lagi. Yang terhormat para senior, teman sejawat yang hadir pada Musyawarah Nasional Iluni FKUI pada hari ini,
Saya mau ngomong apa ya? Karena sebetulnya ketika proses untuk penjaringan Ketua Umum periode 2024-2027 waktu itu saya sudah menyampaikan kepada panitia pengarah bahwa mari kita cari kandidat yang memang sudah kita kader begitu. Dan memang sebetulnya ada beberapa adik-adik yang di bawah saya yang dalam kepengurusan ini juga sudah cukup banyak terlibat dengan kegiatan. Namun demikian, kelihatannya adik-adik ini ya sementara periode ini dululah katanya, dilanjutkan dulu gitu untuk sebagai ketua. Ya saya sendiri nggak bereaksi saat itu. Tapi kemudian ketua angkatan saya, Prof. Arif Fahri Alsam, menyampaikan kepada saya, lo harus maju lagi. Saya akan sampaikan ke panitia bahwa waktu kebetulan kita audiensi ya untuk kegiatan dengan Kemenhan, itu harus dari angkatan diajukan lagi. Ternyata juga dari angkatan yang selama ini juga selain di angkatan 90 yaitu angkatan 91 juga saya selama ini kan banyak juga dengan angkatan 91 ketika dulu zaman Koskap ya, angkatannya Dr. Eko itu juga sama ketua angkatannya Dr. Lukman, ya harus lu yang maju katanya gitu. Jadi ya saya sih sampai hari ini sebetulnya ingin ada regenerasi. Jadi mungkin tugas saya selama 3 tahun ke depan ini betul-betul menyiapkan kader yang tepat sehingga nanti pada tahun 2027 ya adik-adik kita, adik-adik saya maksudnya ada yang memang betul-betul sudah siap lahir batin untuk menjadi ketua Umum Iluni FKUI. Mengenai program kerja, saya kira selain yang sudah berjalan selama ini, saya akan memberikan perhatian-perhatian khusus. Tadi juga beberapa senior sudah menyampaikan kepada saya untuk melakukan beberapa focusing lagi dari kegiatan alumni dan juga mungkin tadi masukan mengenai bagaimana mencari atau fundraising tadi. Tapi mengenai fundraising ini terus terang saya sangat membutuhkan bantuan daripada para alumni, para perwakilan alumni pada hari ini untuk bisa mendukung kegiatan ini. Jadi insya Allah nanti setelah ini saya akan coba mengumpulkan beberapa teman yang bisa menjadi pengurus yang khusus untuk menjadi koordinator dari fundraising ini. Karena pada faktanya ternyata kita sangat butuh banyak dana untuk baik untuk pendidikan, untuk pengabdian masyarakat dan syukur-syukur nanti untuk yang daerah binaan yang targetnya kita tadi di Cianjur itu membangun puskesmas pembantu itu bisa segera terrealisir. Saya kira itu ada satu lagi tadi yang saya lupa bahwa salah satu fokus kita juga adalah bagaimana melakukan kepedulian yang tinggi terhadap para dokter yang sudah mulai berusia. Jadi salah satu program yang sedang saya bicarakan juga dengan Dr. Waluyo ya, ini akan segera kita jalankan yaitu bagaimana Iluni FKUI memberikan kepedulian kepada para dokter lansia. Kenapa? Karena semua juga pada akhirnya yang seumuran saya atau adik-adik saya pun pada akhirnya akan lansia juga. Kalau enggak dari sekarang kita rintis untuk memberikan kepedulian ini, kapan lagi dan siapa lagi. Saya kira itu, terima kasih sekali lagi atas kepercayaannya. Mudah-mudahan saya bisa mengemban amanah ini dengan sebaik-baiknya dan bisa lebih baik dari periode yang lalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus sekali lagi pada Ketua Umum Iluni FKUI periode 2024-2027. Dengan demikian untuk sidang pemilihan Ketum Iluni FKUI kami tutup, nanti akan diserahkan kembali kepada MC. Ya.
Terima kasih pimpinan sidang, Dr. Bayu, Dr. Dewi, dan Dr. Eka Sakti. Sekarang kita masuki di ujung acara sebelum door prize. Kita foto bersama dulu dengan Ketua Iluni FKUI yang baru 2024-2027. Iluni FKUI